Tahukah kamu bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya terbagi menjadi 6 kelas sosial yang menentukan jalan hidup mereka, mulai dari yang berjuang keras untuk makan sehari 2 kali, hingga para konglomerat yang bisa menentukan arah kebijakan negara kita. Kira-kira kamu sendiri saat ini berada di kelas ekonomi yang mana ya? Pertama adalah kelompok miskin. Kelompok pertama adalah masyarakat miskin yang berada di lapisan paling bawah. Untuk memenuhi kebutuhan makan 2 kali sehari saja, mereka harus bekerja sangat keras setiap harinya. Fasilitas mendasar seperti air bersih, sanitasi yang layak, serta rumah aman merupakan sebuah kemewahan yang sulit mereka jangkau. Secara data, pendapatan kelompok ini berada di bawah Rp535.000 per bulannya. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap, seperti pemulung, pengamen, atau buruh harian. Kedua adalah kelompok rentan. Kelompok selanjutnya dinamakan kelompok rentan karena posisi ekonomi mereka berada persis di atas garis kemiskinan. Hidup mereka serba pas-pasan, dan mereka sangat mudah jatuh miskin kembali jika terkena guncangan ekonomi sekecil apapun. Ketika ada anggota keluarga yang sakit atau ada kebutuhan darurat, mereka tidak memiliki tabungan sama sekali sebagai sandaran. Pendapatan per kapita kelompok rentan ini berkisar antara Rp535.000 hingga Rp1,2 juta per bulan. Pekerjaan mereka umumnya adalah pedagang kaki lima, tukang bangunan lepas, atau pekerja serabutan. Mereka biasanya tinggal di gang sempit atau rumah petakan dengan sepeda motor sebagai aset paling berharga. Ketiga, menuju kelas menengah. Kelompok menuju kelas menengah adalah masyarakat yang sudah berhasil keluar dari zona rentan, namun posisi mereka belum sepenuhnya aman. Mereka sudah bisa makan 3 kali sehari dengan tenang, meski dengan menu yang sangat sederhana. Guncangan besar seperti pemutusan hubungan kerja atau sakit berat masih bisa menyeret mereka turun kelas lagi. Di kawasan perkotaan, pendapatan rumah tangga kelompok ini berada di kisaran 1,2 hingga 3,5 juta rupiah per bulan. Profesi yang mendominasi kelas ini adalah guru honorer, pengemudi ojek online, teknisi, serta staf kantor level bawah. Mereka umumnya tinggal di rumah kontrakan petak atau perumahan yang padat penduduk. Keempat adalah kelas menengah. Kelas menengah merupakan kelompok masyarakat yang paling berkembang, mandiri, dan memiliki keuangan yang stabil. Mereka sudah mampu menyisihkan uang untuk ditabung, berinvestasi, serta menempatkan pendidikan tinggi anak sebagai prioritas utama. Kelompok yang mencakup 21% penduduk Indonesia ini hidup dengan pola konsumsi yang modern. Pendapatan kelas menengah berkisar antara 3,5 hingga 15 juta rupiah per bulan, tergantung wilayah kota atau desa. Profesi di kelas ini diisi oleh pegawai negeri sipil, dosen, manajer, hingga pengusaha-usaha mikro kecil menengah yang sukses. Mereka biasanya tinggal di perumahan klaster atau apartemen sederhana. Kelima adalah kelas atas. Masyarakat kelas atas hanya berjumlah sekitar 1 hingga 2% dari total populasi di Indonesia. Hidup mereka tidak lagi sekadar cukup, melainkan sudah penuh dengan kemewahan dan pilihan. Aset kekayaan mereka tersebar di berbagai sektor, mulai dari kepemilikan properti, saham, hingga bisnis berskala besar. Pendapatan rumah tangga kelas ini berada di atas 15 juta rupiah per bulan, bahkan seringkali jauh lebih besar. Mereka yang berada di kelas atas ini biasanya bekerja sebagai pengusaha besar, direktur utama, dokter spesialis, atau karir sebagai artis terkenal. Mereka tinggal di kawasan elit dan sering membagikan gaya hidup mewah di media sosial. Terakhir adalah kelas elit. Lapisan paling puncak adalah kelas elit, atau para konglomerat yang tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kuasa. Kekayaan mereka sudah lintas negara, sehingga pengaruhnya bisa menentukan arah bisnis bahkan kebijakan politik tanah air. Aset mereka yang bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah sangat sulit untuk dihitung secara pasti. Mereka hidup dalam kemewahan yang luar biasa, memiliki jet pribadi, serta mendapat akses ke berbagai klub eksklusif.
Kelompok ini diisi oleh pemilik grup bisnis raksasa seperti keluarga Jarum, Salim, Sinarmas, dan Lipo. Itulah 6 tingkatan kelas sosial ekonomi yang menggambarkan peta kesejahteraan masyarakat di Indonesia saat ini. Setiap tingkatan memiliki perjuangan, gaya hidup, serta tantangan finansial yang berbeda-beda. Setelah mendengar seluruh penjelasan tadi, menurut kamu di kelas mana posisi yang paling ideal untuk mulai membangun karir? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.